Shalom saudara, di era penyelesaian amanat agung ini, kita telah menerima mandat untuk memuridkan sesuai dengan Matius 28 ayat 18-20a yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan pada hakikatnya memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid dan bukan menjadikan semua bangsa jemaat. Namun, dalam praktiknya, seringkali gereja hanya berhenti pada tahap mengumpulkan orang, bukan membentuk murid. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai komunitas profesional yang memuridkan. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kekristenan masa kini adalah memisahkan antara kehidupan rohani di gereja dengan kehidupan sehari-hari di dunia profesional, termasuk di dalam komunitas Kristen seperti kelompok sel atau KUL. KUL seringkali hanya berhenti di level persekutuan dan bukan pemuritan. Akibatnya, iman tidak berbuah secara nyata dalam kehidupan. Padahal, amanat agung tidak terbatas hanya di ruang ibadah. Kata pergilah mengarah pada segala bidang kehidupan. Komunitas yang memuridkan seharusnya hadir di tempat di mana kehidupan jemaat dijalani, seperti di marketplace. Lantas, bagaimana kita dapat membangun komunitas yang memuridkan? Ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk membangun komunitas yang memuridkan. Langkah pertama ialah membangun komunitas yang berpusat pada Kristus dan pengajarannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengajarkan kita bahwa fondasi utama komunitas ialah Kristus yang diberitakan melalui Injil, yakni kehidupan, kematian, kebangkitan, dan tuntutan mengikut Yesus. Tanpa pengajaran yang berpusat pada Kristus, komunitas akan menjadi aktif namun dangkal, seperti yang terjadi di banyak persekutuan profesional. Banyak komunitas profesional Kristen gagal memuridkan karena terlalu fokus pada networking, kesuksesan, atau motivasi karir tanpa menjadikan Kristus sebagai pusat. Pada akhirnya, komunitas akan kehilangan arah rohani. Maka dari itu, kita harus memastikan setiap kelompok sel digerakkan oleh visi Kristus, bukan hanya sekedar program. Kegiatan seperti komunitas doa, diskusi firman, atau mentoring rohani yang berfokus pada Kristus juga dapat dibangun di marketplace tempat kita berada. Karena ukuran keberhasilan bukan hanya dari kehadiran atau angka, tetapi juga dari transformasi karakter dan ketaatan pada ajaran Kristus. Langkah kedua, menciptakan relasi yang menajamkan, berintegritas, dan transformasional. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian juga dalam hidup berkomunitas, penajaman dan gesekan pasti terjadi untuk pertumbuhan. Hingga pada akhirnya, orang dunia pun dapat mengakui atau bersaksi bahwa kehidupan orang percaya telah mencerminkan hikmat atau kedewasaan sesuai yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 5. Proses pemuritan tidak cukup hanya dengan dukungan emosional saja, tetapi harus mendukung perubahan karakter, integritas, dan etika hidup. Komunitas seperti inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu profesional Kristen bertahan dalam integritas, khususnya di marketplace. Menjadikan komunitas sebagai tempat yang aman untuk saling menegur, mendoakan, dan menguatkan dalam tekanan nyata kehidupan kerja adalah keharusan. Tibalah pada langkah ketiga, yaitu memuridkan dengan orientasi pengutusan dan multiplikasi. Pola pemuritan yang sejati harus berlapis dan berkelanjutan, seperti yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Pemuritan seharusnya tidak berhenti di ruang internal gereja, tetapi berujung pada pengutusan di dunia nyata, termasuk di marketplace. Hasilnya, dunia dapat melihat terang Kristus melalui perbuatan nyata orang percaya. Visi pengutusan menjadi hal yang penting agar tidak terjebak dalam komunitas yang stagnan dan pasif. Gereja memiliki andil dalam melatih jemaat untuk menjadikan profesi sebagai ladang pelayanan juga, agar banyak bermunculan pemimpin berkarakter Kristus di lingkup marketplace. Saudara, mari kita evaluasi. Apakah selama ini komunitas yang kita miliki sudah memuridkan?
Sebab komunitas yang memuridkan sangatlah penting bagi kehidupan Kristen. Gereja yang kuat di hari Minggu tetapi lemah di hari Senin sampai Sabtu menunjukkan gagalnya pemuritan. Sebaliknya, komunitas yang memuridkan akan menghasilkan murid Kristus yang bercahaya di seluruh aspek kehidupan, termasuk di marketplace. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis, Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dari awal sekali lagi kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku. Boleh angkat tangan kita bersama-sama, katakan, inilah yang setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang ku renungkan, syarapatakara setiap waktu, ya Tuhan, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku
Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar. Syarabata karabaya, kau dengar Tuhan. Ya, dan hatiku bersuka. Sekali lagi kita sembah Tuhan, ayo sembah Dia. Yesus, 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 Yesus. Oh, ya Jesus, Jesus. Let it be a sweet sound, Lord. Let it be a sweet sound in your ear, God. Hear our cry, Lord. Hear our cry. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Saya mengundang Ibu Gembala. Manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku, dan hatiku dan hatiku, dan hatiku bersuka. Mari sembah Tuhan sekalian. Senangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau ada di tempat ini, mengurapi kami dengan urapan yang baru, agar kami mengerti akan firman-Mu, tuntunan-Mu untuk hari ini dan selanjutnya. Bukakan setiap hati kami, urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjadi hati yang lunak, yang gembur untuk ditaburi firman-Mu
dan akhirnya kami melakukannya dan berbuah-buah bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dituntun Tuhan hari ini. Mari yang siap katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Baik-baik saja hari ini. Amin. Selalu baik dong ya. Bersama Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masuk hari ini adalah bulan Mei, sudah. Bulan yang kelima. Sebentar lagi 6 dan setengah dari tahun ini sudah kita lewati. Ya, buru-buru sekali ya. Saudara merasa buru-buru enggak? Ya, atau lama? Cepat ya. 2026 5 bulan. Artinya Tuhan Yesus tuh lebih cepat lagi sudah mau datang. Ya kan? Nah, sudahkah kita siap? Kalau hari ini Tuhan datang gimana? Siap? Ada yang bilang belum kawin Bu. Nah, belum nikah. Nanti pernikahan di surga ya. Terserah Tuhan saja. Tapi kalau jumlahnya sudah terpenuhi. Nah itu tergantung dari amanat agung yang harus terselesaikan melalui kita semua. Amin enggak? Ya. Nah kalau kita menarik ke belakang ketika saat itu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, kita rayakan bulan lalu awal bulan. Dan sekarang awal bulan lagi di bulan ini. 4 minggu ya. Nah kalau kita tarik ke belakang momen-momen seperti ini, saat itu Tuhan Yesus ada di mana saudara? Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, 1 bulan setelah itu beliau ada di mana? Di bumi apa di surga? Di bumi. Sampai berapa lama? 40 hari. Ya, jadi nanti tanggal 14 kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah lagi, jangan capek ya. Ya, jadi ini adalah momen-momen ketika Tuhan Yesus itu masih ada di bumi. Setelah dia bangkit. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan di bumi saat itu, saudara? Selama 40 hari itu, Tuhan Yesus bikin apa, saudara? Bakar-bakar ikan, oke. Makan bersama, oke. Apalagi? Buat mujizat-mujizat. Itu yang jelas, ya. Banyak sekali mujizat-mujizat dilakukan Tuhan selama 40 hari itu. Nah, kalau kita sadar hal itu, mari kita masuk lebih dalam di dalam pengurapan daripada Roh Kudusnya untuk kita raih kuasa mujizat Tuhan di momen-momen ini. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara, mujizat apapun yang ingin terjadi, minta hari-hari ini. Kita memperingati Tuhan Yesus masih ada di bumi saat-saat ini. Ya, sebentar lagi dia sudah kembali ke rumahnya, ke surga. Dan nanti kita akan peringati itu dengan pesan bahwa dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Supaya nanti selama-lamanya kita bersama dia di sana. Nah, untuk sampai ke situ tidak mudah. Ya, bukan sekali Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita langsung otomatis kita selamat selamanya. Bukan itu. Tapi kita kerjakan keselamatanmu, berusaha sungguh-sungguh. Ya, mencapai apa itu? Kebajikan, kebaikan, kesalehan dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita sudah di era sekarang ini di perjanjian baru, apakah momen-momen yang lama itu sudah hilang begitu saja? Ketika Tuhan Yesus sudah menang di kayu salib, sudah menebus kita, apakah kita sudah
santai-santai saja dan kita menikmati keselamatan yang Tuhan berikan di kayu salib buat kita semua. Tidak semudah itu, saudara. Ya, hari-hari ini banyak orang memikirkan yang enaknya saja, bahwa yang dulu-dulu, yang perjanjian lama itu sudah nggak penting. Ada beberapa hal yang memang sudah nggak penting, seperti Yesus sudah menjadi anak domba yang disembelih di kayu salib menebus kita. Amin. Amin. Jadi kita sekarang tidak perlu mengorbankan kambing domba lagi. Ya, di gereja ini kalau semua bawa kambing domba, lembu, waduh heboh sekali. Nah, itulah yang ditiadakan karena Yesus sudah menjadi domba. Tapi penebusan itu tetap berlaku melalui anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Jadi dosa kita tidak bisa dibayar dengan kambing domba lagi. Kalau zaman dulu, kalau teliti ya yang membaca hebat pasti kemarin membaca dari Imamat, Bilangan, itu dijelaskan di situ bagaimana orang zaman itu harus bayar harga mahal untuk sebuah dosanya. Betul? Ya. Kalau ada dosa minta ampun harus mengorbankan kambing, domba, lembu, sapi. Untuk satu kali dosa bayarnya mahal sekali. Ya, bermacam-macam banyak dosa-dosa. Banyak sekali. Ya, tapi sekarang kita hidup di dalam anugerah Allah. Yang kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Supaya kita ini menjadi tebusannya. Orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Lalu apa yang harus kita korbankan? Pengganti kambing domba itu. Apa saudara? Roma 12 ayat 1 dan 12 dan 2. Tolong bisa ditampilkan dari ayat itu supaya kita baca sekali lagi. Roma 12 ayat 1, 2. Halo, Romanya ada masih? Atau sudah berpindah? Nah, yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Stop dulu situ. Jadi apa yang kita harus persembahkan? Tubuh. Jadi kita naik di api pembakaran, begitukah? Api surga, api Roh Kudus yang akan membakar kita. Kalau kita tidak suci, tidak kudus di hadapan Tuhan, akan terbakar habis. Artinya sia-sia kehidupan kita, penebusan Tuhan. Ya, jadi persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jangan mati rohnya, jangan loyo-loyo. Hidup ogah, mati gak mau. Ya, ke gereja ya ke gereja, tapi nggak ngalamin apa-apa. Ya, itu yang menyedihkan. Jangan hilang dulu. Baru hidup. Ya, lalu kudus. Hidup yang kudus. Kudus itu tidak bercela. Dulu kambing domba yang dipersembahkan harus tidak bercela. Amin. Dipilih, tidak boleh ada celah, tidak boleh ada cacat sedikit pun. Nah, itulah hidup kita sekarang, harus kudus, tidak bercela. Apa kita bisa hidup tidak bercela? Tidak bisa, tapi ada darah Yesus yang menyucikan kita. Kalau kita tiap hari bisa jatuh dalam dosa, katanya kita masih ada daging.
Cepat-cepat kita berbalik, kita minta ampun. Berbalik kepada jalan yang benar. Yang Tuhan mau melalui Roh Kudus-Nya. Yang sudah dicurahkan kepada kita sebagai Roh Kudus di Pentakosta yang ketiga. Yang terbesar dan yang terakhir. Nah kita ambil itu. Ya, dan yang berkenan kepada Allah itu top-topnya. Supaya kita ini menjadi korban, kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kalau berkenan itu kita akan diterima oleh Tuhan. Artinya kita hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah itulah baru yang disebut ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu tidak hanya waktu kita di sini, ya, pada waktu kita minggu beribadah itu pun sangat penting. Karena ini adalah salah satu pembayaran harga kita untuk menunjukkan bahwa kita itu berterima kasih kepada Tuhan untuk korbannya itu. Yang dia sudah menyerahkan hidupnya untuk kita semua. Mau bayar pakai apa saudara? Nah ini baru sebagian kecil dari hidup kita beribadah di hari Minggu ini. Bawalah hati yang kudus. Ya, kalau ada terjadi sesuatu di rumah tadi pagi atau tadi malam, cepat selesaikan. Pada waktu kita di sini, kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Sehingga kita ada perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, meleleh semuanya saudara. Pulang-pulang tuh semua happy. Gak ada yang bertengkar di jalanan. Sampai rumah semua happy. Damai sejahtera Tuhan berikan buat kita. Kalau pulang masih berantem, berarti itu tidak ketemu Tuhan. Cuman manas-manasin bangku di gereja. Memenuhi jadwal hari Minggu. Jangan sampai itu terjadi, waktunya sudah sangat singkat. Ngapain sih kita gondok-gondok ya? Memang terjadi bisa. Tetapi cepat-cepat kita selesaikan. Duanya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi artinya tak usah toleransi dengan dunia. Karena dunia itu sifatnya tuh daging. Ya, mengajak kita untuk happy-happy sesuai dengan keinginan daging kita. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini bahasa Indonesia sebetulnya kurang bagus ya. Kalau di bahasa lain itu change your mind. Jadi merubah pikiranmu. Supaya beda dari dunia ini. Pikiran dunia dengan pikiran Allah beda. Beda jauh. Jadi kita tidak mengikuti pikiran dunia. Kalau kita itu di dunia masih muda mesti harus bekerja mati-matian untuk memenuhi target. Harus punya rumah sekian, harus punya mobil sekian. Itu tidak cocok dengan pikiran Allah. Ya, karena sukses yang Tuhan tetapkan itu beda, saudara. Nah, jadi tidak ukuran dunia. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau kita berubah pikiran kita dituntun oleh Roh Kudus, kita bisa mengerti, membedakan mana nih yang baik, mana nih yang cocok dengan Allah mau. Allah mau. Dan itu kan akhirnya menjadi berkenan kepada Allah dan menjadi sempurna. Tak perlu kaya raya, tapi hidupmu cukup, apa aja yang dibutuhkan Tuhan berikan. Dan hati itu happy saudara, damai sejahtera. Mau ada badai di Pondok Gede tetap sejahtera. Katanya kemarin ada badai. Di mana nih? Jati Asia. Jadi enggak di sono-sono badainya saudara sudah sampai Pondok Gede. Tinggal kita mau bagaimana nih menghadapi hidup ke depan ini. Ya, keadaan tidak baik-baik saja, tidak akan menjadi semakin baik. Tetapi kita punya Allah yang baik,
ketika kita menjadi orang yang berkenan kepadanya, kita mendapat kekuatan iman dan kita tetap ada di dalam damai sejahteranya di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Amin. Yuk tolong tampilkan gambar yang pertama. Gambar yang pertama tentang apa yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini memang untuk menebus dosa kita. Ya. 4 hal penting, Tuhan Yesus lahir, kemudian mati, disalib, disiksa untuk penebusan dosa kita. Dia mati tapi tidak selamanya. Dia mati kemudian bangkit kembali dan naik ke surga, ke rumah Bapaknya, menyediakan tempat buat kita. Itu paketnya. Jadi kalau kita percaya Tuhan dan menjadi orang yang berkenan menjadi murid Tuhan, kita akan dapat semua itu. Katakan amin. Nah, tentang yang lama, perjanjian lama, itu tidak dibatalkan, saudara. Ya, Yesus datang bukan batalin itu semua. Jadi semua enggak pakai 10 perintah Allah enggak terpakai, enggak. Di situ dikatakan Tuhan Yesus bukan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Ya, jadi penggenapannya oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus persembahkan seluruh yang ada pada yang dia punya, termasuk nyawanya sebagai bentuk pengorbanan Allah buat kita. Ya, jadi jangan salah, hari-hari ini banyak para orang-orang pintar yang mengatakan bahwa perjanjian lama itu sudah berlalu. Termasuk masalah persepuluhan. Itu yang selalu diangkat-angkat untuk menghindari mempersembahkannya. Sebetulnya hanya itu aja. Pelit-pelit lah gitulah. Ya. Jadi cari-cari alasan supaya tidak memberi itu. Enggak ada. Ya, semuanya tetap tidak dirubah. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan perjanjian lama dalam hidup Kristen kita saat ini yang ada di perjanjian baru. Yuk kita baca satu-satu. Yang pertama 1, 2, 3. Fokus hidup seperti Tuhan Yesus telah hidup. Setuju? Amin? Ya. Jadi kita hidup seperti saat itu Yesus hidup di dunia, ngapain? Itu aja yang kita tiru. Kita enggak usah dengar siapapun karena manusia semua punya kelemahan. Barang hamba Tuhan yang sehebat apapun dia punya kelemahan. Tetapi Yesus yang sempurna yang menjadi cermin buat kita semua untuk kita teladani. Amin. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua 1, 2, 3, mengasihi Tuhan dan sesama adalah penerapan yang sangat relevan dan aplikatif. Ya, jadi memang ini juga yang dilakukan Tuhan Yesus dong. Ya, dari mengasihi Tuhan, bagi kita mengasihi Tuhan dulu, dan kalau kita mengasihi Tuhan pasti kita mengasihi sesama. Enggak mungkin aku cinta Tuhan Yesus tapi benci sama saudaranya. Kalau ketemu saudara sekandung aja, geram. Gara-gara warisan, gara-gara apa lagi, itu memalukan sekali saudara. Warisan kita itu rumah di surga, udah cukup enak saudara. Ya, mewah. Karena lantainya aja emas. Enggak perlu beli emas lagi. Udahlah yang di dunia itu sifatnya semua sementara. Ya. Kemudian yang ketiga 1, 2, 3, perjanjian lama dapat diterapkan dengan bentuk yang sudah berbeda, namun sebagai firman Allah prinsipnya tetap sama. Setuju? Katakan amin. Ya, jadi tidak ada yang dibuang, tidak ada yang dibatalkan perjanjian lama dan kepada perjanjian baru ini. Tuhan Yesus menggenapinya.
dengan versi yang sangat indah karena dia sudah membebaskan kita dari dosa-dosa lama. Tapi jangan kita minta ampun nanti minggu depan berdosa lagi. Lama-lama juga ada hukumnya. Ya, ada batasnya itu. Amin ya. Ya. Jadi kita itu sangat berhutang kepada Allah. Lalu bagaimana tindakan kita dengan sudah tahu ini tadi? Kita lanjut ke 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 3 gambar selanjutnya. Ya, itu ya. Mari kita akan baca bersama-sama 2 Timotius 4 2 sampai 3, 1 2 3. Berkata Allah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi tugas kita beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Ya, dengan mari menegur, saling menasehati, tapi dengan kesabaran dan dengan pengajaran yang daripada firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi musimnya tidak enak, kita tetap bicara tentang firman. Jangan cari yang mengenakan telinga kita. Kalau ada teman-teman, saudara-saudara kita yang jatuh dalam kesalahan, kita kasih tahu. Kan sebagai murid kita, ya, mesti mau ditegur. Amin. Amin. Karena tadi dibilang kalau yang bisa ikut Tuhan ke surga hanya murid. Waktu itu Tuhan Yesus naik ke surga juga siapa yang menyaksikan? Murid. Nanti dia turun kembali bersama-sama dengan murid. Ya, yaitu kita semua. Tapi syaratnya tadi, kita harus menjadi berkenan. Murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang mengikuti pengajaran-pengajaran yang benar, yang datangnya dari Allah dan tidak diselewengkan oleh pengajaran menurut dunia ini. Ya. Lalu bagaimana besarnya? Berikutnya. Bagaimana besarnya kita bisa mengerti dan memahami tergantung dengan bagaimana besarnya kita mau merendahkan hati mengandalkan Roh Kudus. Jadi kunci untuk kita bisa mengikuti semua yang Tuhan mau hanya dengan kerendahan hati kita yang dituntun, diayomi, dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa itu tidak bisa. Kita mau rendah hati tanpa ada Roh Kudus tidak bisa. Nanti dunia ini akan ngomporin, saudara. Ya, kamu diomongin begitu, kenapa diem aja? Jawab, balas. Itu loh, itu kompor. Ya. Tapi kalau ada Roh Kudus, ingat kita harus mengampuni. Ingat kita harus mengasihi musuh kita. Itu pengajarannya Tuhan Yesus. Jadi ngerem. Oh ya udah, kalau kita, kadang-kadang masih kumat, ya kan? Kalau ingat masih kumat, pengen bales. Tapi kita masuk di dalam pujian penyembahan. Beres semua itu. Lari semua itu, saudara. Enggak tahan semua dengan pujian dan penyembahan kita. Yang tulus dari dalam hati kita yang terdalam. Amin. Itu berikutnya apa itu? Kerendahan hati untuk mengandalkan Roh Kudus. Inilah yang akan membawa kita pada pengertian dan pemahaman atau understanding sejati akan firman-Nya. Bahkan mengenal pribadinya dan penggenapan rencananya bagi generasi dan kehidupan setiap kita. Ya, mari kita terus
praktekkan kerendahan hati ini supaya kita mampu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan untuk kita menerima keselamatan sampai akhir. Hanya kemampuan kita tidak seberapa, tetapi ketika kita mau ikuti ini, Tuhan berikan kita kekuatan yang luar biasa. Tidak usah kita cari tahu yang aneh-aneh tentang firman Tuhan, bandingkan sini, bandingkan sana, karena sekarang ini amat sangat banyak. Dan itu ada juga hal-hal yang menyesatkan kita. Maka dari itu paling penting kita hanya bercermin dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab kita. Dan perjanjian lama tetap masih perlu. Makanya kita baca hebat itu ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. LAI juga menerbitkan Alkitab itu tidak dikurangi. Terjemahannya diperbaiki, tapi yang lama juga tetap ada. Bagaimana kita bisa belajar dari iman bangsa Israel waktu itu, ya kan? Bagaimana dia itu tegar tengkuk, bagaimana dia itu seringkali mendukakan hati Tuhan, menyembah ilah-ilah lain sehingga peperangannya selalu kalah. Itu nyata banget di perjanjian lama, saudara. Nah sekarang di perjanjian barunya peperangan kita adalah melawan roh-roh. Kenapa orang-orang Kristen, pelayan, hamba Tuhan banyak sekali jatuh dalam dosa? Nah itu sama seperti bangsa Israel dulu jatuh kalah di dalam peperangan secara fisik. Karena mereka tidak menyembah Allah dengan sempurna. Tidak menyenangkan hati Tuhan dengan baik. Nah di hari sekarang ini roh lebih sulit, kita kadang-kali enggak ngeh gitu. Seberapa kita ini intim sama Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita harus merasakan ada hasilnya. Ada buahnya. Hati kita yang panas bisa dikendalikan. Itu harus terjadi. Kalau enggak percuma. Kita beribadah, kita mezbah, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan sampai kemana-mana. Tetapi tidak ada perubahan dalam hidup kita ini. Ya. Bilalah kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita menjadi penuai-penuai jiwa melalui amanat agung yang harus diselesaikan dengan hati yang remuk, dengan hati yang mau dibentuk, dengan hati yang mau dimuridkan dan mau meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Ketika ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita tuh mau melepaskan yang kita suka. Apa yang kita suka? Masa lalu kita. Sukanya apa? Misalnya ada yang sukanya judi. Ya. Tidak kuat untuk berhenti sendiri itu. Tetapi bersama dengan roh Tuhan itu akan menguatkan kita. Karena roh itu akan membawa kita, menggiring kita melakukan itu yang baik, saudara. Ya, kalau yang sukanya dulu begadang melulu. Setiap malam pulangnya pagi tidur, bangun sore, nanti begitu lagi. Nah itu tidak umum, tidak menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Di rumah terus jadi medan peperangan, ya ngabisin piring dan gelas. Kalau sekarang kembali ke kaleng jadi awet, bocel-bocel doang. Itu karena tidak disetir oleh Roh Kudus. Nah, itulah yang kita harus jaga supaya masa lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan tuh benar-benar kita sanggup mampu melepaskannya. Ya, adat istiadat lama apapun bentuknya tidak boleh ditoleransi. Lepas sama sekali. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburuan. Saudara masih punya apa di rumah? Patung-patung?
tempat-tempat berhala, sepertinya nggak apa-apa, kan itu hasil karya seni, saudara. Seringkali orang bilang seperti itu hasil karya seni, patung-patung telanjang, pot-pot, ya gambar-gambarnya tidak cocok dengan apa yang Tuhan suka. Memang kita nggak menyembah Dia, tapi pada satu waktu ada roh-roh lain yang sedang diusir dari orang lain, itu dia nyari tempat untuk menclok, saudara. Jadi roh itu cari tempat yang itu dia suka. Nggak mungkin dia akan menclok di tempat-tempat yang kudus, ya tempat-tempat yang menjadi tempatnya dia, gitu. Jadi kita mengundang atau memberikan kesempatan untuk satu waktu roh-roh yang gentayangan itu bisa menclok dan kita nggak menyadarinya. Akhirnya terjadi rumah tangga cekcok terus, ya sakit penyakit terus datang dan sebagainya. Itu antara lain, tidak selalu seperti itu bentuknya. Ya, lebih baik kita sah-sah aja lah. Kalau kita mau pasang salib Tuhan Yesus, tidak ada Yesusnya, hanya salib. Ya, karena Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Itu bedanya. Kita berdoa tanpa alat apapun, saudara. Karena pakai Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Banyak orang beralasan itu kan alat untuk membantu kita fokus untuk berdoa. No, berdoa cukup dengan Roh Kudus. Amin, amin. Nanti bisa salah kejadian itu jadi keluaran. Ya, jangan pakai alat apapun. Nggak ada lilin, nggak ada apapun. Saya pernah saksikan teman saya tuh Kristennya sungguh luar biasa. Dia pasang Alkitab itu terbuka di setiap pintu masuk rumahnya. Taruh di meja terbuka seperti ini. Ayat tertentu. Nanti di pintu lain ada lagi ayat tertentu. Nah ini maunya apa? Buat apa ini saya bilang? Katanya penolak bala. Nah, apa bedanya dengan yang merah-merah di gantung itu? Ya kan dulu Pak Henry punya ya? Enggak. Enggak pernah punya. Ya, ada yang apa sih? Bendera merah-merah itu buat apa itu? Buat nolak bala ya. Katanya begitu ya. Gitu. Ya. Jadi yang model-model bentuk mirip-mirip seperti itu jangan dilakukan. Walaupun itu Alkitab, saudara. Karena bala itu nggak bisa ditolak dengan Alkitab, tapi dengan iman kita. Amin. Yang berdasarkan dengan firman Tuhan. Itu. Ya, jadi kita harus sempurna mengikut Tuhan tuh 100%. Jangan pakai apa? Dicampur-campur gitu loh. Ya. Kalau ke kuburan boleh nggak? Ya boleh. Bawa bunga boleh nggak? Bawa makanan? No. Yang makan siapa dulu? Kalau kita yang makan boleh, ya kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau ditinggal di situ untuk opa, untuk oma, untuk siapa, nah itu tidak usah, tidak usah, ya, nggak benar itu. Itu artinya kita memberi makan roh-roh. Oke? Nah, lalu sebagai orang Kristen, apalagi pelayan, apalagi hamba Tuhan, kita harus menjadi teladan yang baik. Secara pribadi di rumah, sebagai ayah atau sebagai ibu, meneladani Yesus Kristus sehingga anak-anak kita juga akan terbawa. Didik anak-anak kita zaman sekarang sangat mengerikan, saudara ya. Kalau nggak didikan itu dari kita orang tuanya, siapa lagi? Sekolah minggu tidak bisa, cuma seminggu sekali, saudara. Di rumah. Aturlah bagaimana caranya. Kalau dua-duanya harus bekerja. Jangan sampai kita kecolongan masuk ke child care.
Hah? Yang sangat menyiksa, bukan care. Hati-hati, cari bagaimana caranya. Tuhan pasti nanti berikan hikmat kepada saudara. Apakah memang betul-betul perlu dua-duanya bekerja atau tidak? Kadang-kadang hanya karena ambisi untuk cepat kaya. Tadi pagi atau kemarin saya baru lihat anak kecil tuh bilang, papa mama selalu kerja katanya untuk aku, padahal aku nggak pernah nyuruh, katanya gitu. Ini bercanda saudara, tapi itu tajam ya, gitu loh. Nah, kembali lagi kalau bisa berpadan dengan apa yang ada, ya kan? Karena ambisinya selalu, wah harus ini, sehingga harus dua-duanya harus berkarya. Boleh aja, tapi bisa diatur, jangan sampai anak-anak kita jadi korban. Ya. Baik, itulah yang kita boleh harapkan. Tuhan Yesus sudah menjadi domba yang dikorbankan dan kita tidak bisa membayar itu. Kita hanya membayar dengan kehidupan kita yang mencerminkan anak Yesus, anak Allah, anak Kristus. Yang kayak apa? Ya yang seperti Kristus hidup tadi. Bagaimana caranya? Kita mohon kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Dengan hati yang rendah kita mau dibentuk, kita mau diarahkan, saling mengasah kita ini satu dengan yang lain. Kalau dicoel, ditegur, jangan ngambekan. Ya, karena itu baik. Karena kalau tidak ada yang negur kita gampang jatuh masuk ke dalam jurang. Kalau negurnya kekerasan ya bilang aja. Kamu boleh negur tapi jangan kenceng-kenceng. Ya. Kalau nggak kenceng kadang-kali nggak dengar. Ya, anak-anak juga gitu. Jangan kenceng-kenceng kalau marah. Ya, kalau nggak kenceng nggak didengar. Gitu. Ya, makanya cepatlah mendengar dengan baik ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak enak. Berilah kepada Tuhan yang terbaik. Seringkali setiap persembahan kita bilang memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa ya gitu. Ya. Nggak usah lah kita memberi untuk Tuhan itu aja. Tapi kita harapkan mau memberi yang baik untuk Tuhan dari seluruh kehidupan kita. Karena Tuhan itu sudah memberi seluruh hidupnya. Jadi kita memberi yang baik itu gimana? Ya sesuai dengan apa yang ada pada kita. Kita beri untuk Tuhan. Ya, jangan dengan duka atau paksa dan juga tidak dengan kesombongan. Dengan hati yang baik. Bagaimana takaran saudara sendiri untuk boleh menyenangkan hati Tuhan, membalas segala kebaikan yang Tuhan sudah lakukan buat kita semua. Ya, ibadah yang seperti ini ya semua persiapkan dengan baik dari rumah. Tadi pagi saya sampaikan, saya dengar khotbah Bapak Yakub Nahwe itu belasan tahun yang lalu. Dia kalau mau pelayanan itu ya dari malam itu sudah disiapkan saudara, jasnya apa, sepatunya apa, ya apalagi firmannya apa sudah pasti. Jadi mari kita itu mempersiapkan diri untuk sebuah ibadah itu dengan lebih serius ya. Jangan mandi bangunnya sudah kesiangan, bajunya belum disetrika, terus jadi akhirnya marah-marahan satu dengan yang lain ya. Karena datangnya telat, di sini tidak sukacita, tidak ada jamahan Tuhan. Hati kita harus siap, damai sejahtera, siapkan semua yang terbaik. Persembahan itu saya senang ya, kadang-kadang ada orang-orang yang walaupun di sini ada amplop, dia sudah bawa amplop dari rumah. Ya, jadi masukkan di situ, jadi siap gitu untuk memberi itu yang terbaik. Walaupun jumlahnya tidak harus seberapa besarnya. Artinya kita sudah siap untuk besok ibadah, aku mempersembahkan apa. Apalagi para pelayan, pemusik, ya pelayan walaupun asyir, mungkin malam-malam sudah ngacak dulu senyumnya kayak apa yang harus dipakai buat besok.
Itu penting saudara ya. Sesuai dengan porsi kita masing-masing memberi yang terbaik buat Tuhan seperti itu. Jadi jangan di ibadah kita main HP seolah-olah ngikuti firman dengan HP ya tak? Padahal itu buka-buka yang enggak saudara. Nah kalau kayak gitu ngapain ibadah? Enggak usah aja. Enggak usah setor muka ya. Percuma, rugi. Buang waktu, buang biaya, buang tenaga, buang semuanya enggak dapat apa-apa. Pulang sama, pasti hatimu sama. Tapi kita lepaskan 2 jam ini untuk kita mengabdi kepada Tuhan. Membayar apa yang Tuhan sudah beri buat kita. Enggak seberapa itu. Serius dalam 2 jam itu. Menyenangkan hati Tuhan. Sehingga WL, pemusik walaupun mau fales, mau apa, kita enggak terpengaruh. Karena hati kita itu fokus kepada Tuhan yang kita sembah. Gitu. Nah kalau dia bleor-bleor itu urusannya mereka. Ya kan? Kenapa sampai seperti itu? Bagaimana kita mempersiapkannya? Bukan di sini, bukan di sini. Amin, amin. Ya, biarlah kita berkenan di hati Tuhan. Yang penting itu supaya kita menerima apa yang Tuhan siapkan, yaitu rumah di surga. Kalaupun kita dipanggil Tuhan hari ini juga, siapkah kita? Amin. Nah, kemarin kalau yang cool, ya cool, bahan cool di minggu pertama itu di paling ujung itu ada bahan diskusi. Pertanyaan itu bagus sekali. Kalau sampai kita itu mendukakan melanggar Roh Kudus, ya artinya bikin salah terus gitu. Apa yang dilakukan Roh Kudus? Bukan dilakukan kita, apa yang dilakukan Roh Kudus terhadap diri kita semua ini yang bandel gitulah singkatnya. Kira-kira apa saudara jawabnya? Hah? Apa? Nah, puji Tuhan. Roh Kudus bisa meninggalkan kita. Kalau bahasa WA itu left. Kita punya WA group, sudah nggak suka, left. Nggak dipakai, left. Hati-hati kalau kita sampai ditinggalkan oleh Roh Kudus. Waduh, sangat merugikan. Maniko selalu bilang, dia sangat sedih kalau hadirat Tuhan meninggalkan dia. Kita pun juga sama. Ya, pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, ada nggak kita rasa perjumpaan dengan Tuhan? Atau ada ganjelan-ganjelan yang bikin kita nggak nyambung? Dulu harus masuk ruang Maha Kudus perjanjian lama. Hanya imam-imam tertentu boleh masuk. Itu pun kalau dia nggak kudus langsung ketahuan mati total. Tinggal diseret keluar. Tapi sekarang karena Yesus sudah mati, tirai terbelah waktu Jumat Agung itu, kita bebas masuk dalam ruang kudusnya Allah. Tapi hati-hati kalau kita nggak kudus, ya kita bisa mengalami sesuatu. Artinya tidak ada dampak lagi. Kalau Roh Kudus sudah left tadi, meninggalkan kita. Jangan sampai kalau kita punya salah, kita berbuat sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan, cepat-cepat berbalik. Jangan tunggu sampai besok. Kalau bisa hari ini bertobat. Amin. Ya, ada quote dulu kan, kalau ada kecewa, sakit hati, boleh numpang lewat saja. Jangan sampai nginep di hati kita, apalagi ngekos katanya gitu. Mahal harganya. Untuk pemulihannya sulit. Ya, saudara, biarlah kita mengerti apa yang kita harus lakukan ke depan. Hari-hari ini hari semakin yang tidak keruan, kita tidak tahu, tetapi kita tahu bahwa Yesus menyertai kita. Tapi Roh Kudus harus kita on-kan terus. Harus aktifkan terus melalui doa, pujian, penyembahan kita, intim kita dengan Tuhan.
Bukan setiap hari 24 jam kita kunci kamar, enggak. Tetapi kemanapun kita pergi, kita undang Roh Kudus, tuntun saya. Mau belanja, tuntun saya, jangan berantem di pasar. Itu lah. Sehingga terus ada tuntunan Tuhan, damai sejahtera Allah melimpah atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Persiapkan hati untuk masuk di dalam perjamuannya. Jangan sampai kita salah di dalam menerima sakramen perjamuan kudus. Jangan dianggap itu satu tradisi, kebiasaan, tetapi undang Roh Kudus sehingga peringatan akan kematian Yesus ini boleh masuk kuasanya di dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Itu yang kita harapkan terjadi melalui perjamuan kudus setiap bulannya, bukan tradisional. Mari kita bangkit berdiri, responi firman Tuhan dengan mengatakan, jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya, terima kasih Tuhan, syukur bagimu Bapa. Roh Kudus Engkau jamah kami, kirada bayar lalabasi, glory, kemuliaan-Mu turun atas kami, Roh Kudus menolong kami, kirada bayar lalabasi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar kami hidup kudus, agar kami beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu. Hati kami
direndahkan di hadapan-Mu Tuhan. Agar berkenan kepadamu hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap hati kami. Kami membereskan segala sesuatu yang kurang pas di hadapan Tuhan. Agar kami berkenan di hadapan-Mu untuk menerima sakramen perjamuan kudus siang hari ini. Sehingga mujizat-mujizat boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari saudara kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas korbannya, atas penebusannya. Terima kasih, syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Roh-Mu menolong kami. Buat tubuh dan darah-Mu Orang-orang yang setia yang kepada-Mu. dicurahkan. Kami rindu dan bertahan. Terima kasih. Oh ya rapatakana rabaya rapatasyara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. puji syukur Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. terima Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. puji syukur Hanya bagi Tuhan. puji syukur Hanya bagi Tuhanku. puji syukur Hanya bagi Tuhanku. Beri sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk penebusan dosa kami Tuhan. Dan berilah kami kekuatan dengan pengurapan yang baru hari ini.
supaya kami melangkah mengikuti apa yang Tuhan mau, supaya kami menjadi murid-murid yang berkenan di hati Tuhan, dan kamilah yang akan menyaksikan Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Mujizat-mujizat-Mu terjadi hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit sudah disembuhkan, yang sakit hati sudah dipulihkan, yang sakit kantong Tuhan juga sudah pulihkan kembali, yang bermasalah Tuhan beri jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan sekali lagi, ku bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, Terima kasih Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang bersyukur kepada Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati bawa pulang berkat-Nya, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, anugerah yang dahsyat dalam setiap kehidupan saudara, dan teruslah makin hari intim dengan Dia melalui Roh Kudus-Nya dari pagi siang hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai, dan kita tetap setia kepadanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di minggu depan.